Dan mengapa mereka kebanyakan masuk di NU atau Nahdlatul Ulama. Dan banyak kiai-kiai kita yang akhirnya terpesona sampai terhipnotis, sampai mencintai dan menyayangi para kabib-kabib yang ada di Nusantara ini. Karena ulama-ulama NU itu yang paling mudah untuk dimasuki mereka. Nah, saya seperti ini bekerja. Ya, yang bayar saya bukan kamu bro, bukan Kiai Imar. Ya, yang bayar saya itu dari YouTube. Jadi nggak usah bingung sampean, nggak usah mikir yang macam-macam, nggak usah ngomong gitu Gus, kasihan. Nanti siapa tahu nanti begitu benar nanti kamu di akhirat celaka. Itu urusan saya kok, celaka dan tidak kok. Gus Rinting, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dan bertemu kembali. Oke ya, kita akan sedikit bicara perihal tentang masalah Ba'alawi masuk ke Indonesia dan mengapa mereka kebanyakan masuk di NU atau Nahdlatul Ulama. Dan banyak kiai-kiai kita yang akhirnya terpesona sampai terhipnotis, sampai mencintai dan menyayangi para kabib-kabib yang ada di Nusantara ini. Begini ya bro ya, sahabat semuanya, bahwa Ba'alawi atau keturunan Ba'alawi, mereka masuk ke Indonesia kemudian masuk bergabung dengan ulama-ulama NU. Itu sebenarnya kenapa? Karena ulama-ulama NU itu yang paling mudah untuk dimasuki mereka. Orang-orang NU senang dengan sholawat. Dan ini yang digunakan siasat oleh para kabib-kabib Ba'alawi untuk masuk menyerang NU. Nah, NU dan juga para muslimin muslimat NU, ya, karena mereka senang sholawatan. Coba kita pelajari, apa dah di tanah suci Arab Saudi sana itu banyak orang-orang pada sholawatan, ya. Di sana jarang ada sholawat. Seperti di Indonesia ini ada majelis sholawat, karena orang-orang NU itu paling senang sholawatan, ya. Karena sholawatan tuh ibarat seperti orang berdoa paling mudah lah dan pasti diterima. Salah pun masih dimaklumi. Beda dengan orang yang beribadah membaca Al-Quran. Salah malah dosa. Itu berbedanya dengan sholawat. Jadi jangan heran kenapa mereka para kabib-kabib itu yang diserang adalah NU, bukan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah dia tidak mungkin, karena dari Muhammadiyah itu sendiri tidak menyukai yang namanya sholawatan. Karena sholawat cukup di sholat sudah ada. Ngapain digembur-gemburkan untuk sholawatan, nyanyi-nyanyi sambil joget-joget lagi kadang. Nah, itu kan mereka sangat tidak suka, dan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi mereka orang-orang Muhammadiyah tidak suka dengan sholawat, walaupun hatinya jelas siapa yang bersalawat nanti akan dapat syafaat, itu loh. Nah, ini yang digunakan, dimanfaatkan oleh para kabib-kabib untuk masuk menyerang orang-orang Nahdiyin. Nah, kalau Muhammadiyah dia patokannya cuma dua, Quran dan hadis, sedangkan orang NU dia menggunakan Quran, hadis, ijma, qiyas, ya. Dan kitabnya banyak sekali kalau orang NU, banyak kitab-kitab dari Durratun Nasihin, Bulughul Maram, kitab banyak sekali kitab-kitab yang dipelajari oleh orang-orang NU. Dengan Muhammadiyah itu patokan utamanya cuma Quran dan hadis. Yang diperdalam itu, sedangkan terjemahan, kemudian pemahaman, kemudian tafsirnya itu dipelajari secara tersendiri oleh orang-orang Muhammadiyah. Beda, makanya kalau para kabib paling enak masuk di NU, karena dengan sholawatan. Sholawat itu mudah sekali gitu loh. Makanya mereka masuk lewat sholawat. Kemudian kalau orang-orang NU itu senang dengan cerita-cerita krofat, senang dengan cerita-cerita ilmu hikmah. Kemudian ada kiai bisa terbang, bisa menyembuhkan dengan cukup begini, sembuh. Itu. Kemudian cuma cukup dengan berdoa, kasih air putih ditiup. Itu yang meratakan seperti itu adalah ulama-ulama NU dulu, ya, ilmu hikmah namanya. Lah oleh kabib-kabib itu difotokopi, ditiru. Itu loh teman-teman. Mereka akhirnya meniru, mencontoh ulama-ulama kita NU, ya. Bukan dari kabib seperti itu, bukan. Mereka tuh meniru kita sebenarnya. Akhirnya masuk. Coba kita pelajari. Akhirnya sekarang berkembang di zaman sana juga seperti itu, ya. Ini saya pelajari. Mereka tuh seperti itu cara melakukan. Yang paling mudah diserang adalah
orang-orang NU, orang-orang NU itu sudah istilahnya didoktrin dengan tawadhu, menghormati alim, ulama, gitu. Apalagi mereka mengaku cucu Nabi. Ya. Dengan mengaku gelar cucu Nabi, maka para netizen itu terpesona. Wah, ini cucu Nabi kok. Kalau saya nggak hormat nanti kualat. Ya. Padahal dalilnya nggak ada seperti itu. Siapa yang tidak menghormati keturunan Rasulullah nanti masuk neraka, nggak ada dalilnya. Itu kan cuma ngomong jebretnya para kabir-kabir itu. Ya, jadi nggak jadi percaya teman-teman. Saya tuh mantan mukibir, saya lama ikut para kabir. Di sana saya malah justru disuruh bantu jualan madu, disuruh bantu jualan dagangannya para kabir. Ya, ini ya. Kalau sampai nggak terjual saya suruh bayari. Itu zaman saya masuk di kelompoknya para kabir, ikut sholawatan, ikut majelis sholawat. Ngajinya cuma sholawatan terus kayak gitu. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu tak pelajari di mana-mana cuma sholawatan terus. Nggak Habib Syekh, nggak Habib Rizik, nggak Habib semuanya rata-rata larinya sholawatan. Nggak bener itu seperti lagunya Habib Syekh. Masa Habib Rizik gurunya NU? Walaupun cuma lewat syair lah, tapi itu jelas-jelas sudah menginjak-injak harga diri kita. Kemudian banyak sekali makam-makam yang dipalsukan oleh mereka. Apakah kita mau tinggal diam saja, saudaraku? Kita cuma diem, menonton. Karena kita menghormati. Ada yang mengatakan, Gus, kita yang menghormati itu nggak masalah. Nanti mereka yang berbohong, yang mengaku cucu Nabi, itu tanggung jawab sendiri. Kita nggak usah neko-neko, nggak usah komentari, nggak usah bikin konten yang kira-kira menghujat. Saya tidak menghujat. Ya, saya cuma mengingatkan, menyadarkan pada mereka. Nggak jauh beda dengan Kiai Imad. Saya itu terima kasih sekali dengan Kiai Imad. Tadinya saya juga berpikir, Kiai Imad itu gimana sih orang-orang ini ngaco banget. Masa ngomong kabeh bukan cucu Rasulullah. Tadinya saya juga emosi. Saya pernah marah-marah sama Kang Badawi. Ya, karena apa? Badawi itu mengatakan Habib Lutfi bin Yahya nantang sama Habib Rizik, nantang Habib. Saya mikirin orang gimana toh? Kok nantang-nantang para ulama-ulama besar nanti kualat. Saya sempat pernah berpikir seperti itu. Tapi begitu saya tak pelajari, kemudian saya cari rekomendasi, kemudian saya cari masukan-masukan mendalami lagi tentang masalah penasapan, saya mulai sadar dan ngerti memang benar ya. Saya dulu juga ketipu oleh para kabir dengan istilah seperti ini. Kalau saya cuma diam, sama saya dengan mereka-mereka yang tidak peduli, cuma mikirnya yang penting makan. Ada yang ngomong, udah Gus ngurusi masalah kita sendiri, nggak usah ngurusi orang lain, ya. Karena kita masih butuh makan, butuh minum, butuh pendapatan, butuh. Ini saya juga bekerja, bro. Ya, saya bekerja, saya ngonten. Saya juga mengatakan seperti ini, juga berjuang. Jadi nggak usah mikir seperti itu urusan saya, bro. Saya seperti ini bekerja. Ya, yang bayar saya bukan kamu, bro, bukan Kiai Imad. Ya, yang bayar saya itu dari YouTube. Jadi nggak usah bingung sampean, nggak usah mikir yang macam-macam. Nggak usah ngomong gitu, Gus. Kasihan. Nanti siapa tahu nanti Habib itu benar, nanti kamu di akhirat celaka. Itu urusan saya kok, celaka dan tidak kok. Karena saya sudah meyakini kalau para Habib itu yakin bukan keturunan Rasulullah. Karena saya sudah melajari, bro. Nggak perlu saya buka kitab kita bacain seperti Kiai Imad. Karena sudah diterangkan jelas oleh Kiai Imad. Kiai Nur Hikya. Jadi kalau saya mengomentari para ulama-ulama kita yang sekarang pada kesesat, ada kesasar, masih menghormati para kabir, ya nggak apa-apa, monggo, sekedar menghormati. Namun ya tetap sadar lah, pahami apa yang dilakukan Kiai Imad. Kiai Imad itu nggak ngomong kosong, enggak, itu real, ya. Jadi para kabir-kabir ini kalau dibiarkan melunjak, bro, melunjak yakin, bro. Jadi kita kalau cuma diam, ya itu hasil kita kayak gitu. Jadi masalah Anda masih jadi mukibin, kemudian Anda membela para kabir, monggo itu urusan Anda, boleh. Anda mau buat konten kayak saya kayak gini, ngomong saya di YouTube, boleh monggo. Ya, itu sah-sah saja kok. Karena ini adalah nilai satu perjuangan. Ini bulan puasa, bro. Jadi saya nggak salah ngomong seperti ini, enggak. Saya ngomong juga tanggung jawab, bro. Jadi bulan puasa kita berjuang, jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Insya Allah ini mendapatkan suatu pahala, bro. Jadi jangan berpikir, wah bahaya lo, jangan gibah lah. Ini bulan puasa, ini bukan masalah gibah. Ini saya memberikan pencerahan, memberikan masukan buat teman-teman kita supaya sadar diri dan ngerti bahwa kita sekarang tuh masih dijajah. Dijajah oleh kaum Ba'alawi.
oknum Habib, tapi dikatakan oknum dan tidak, tetap menurut saya sama. Yang oknum dan yang tidak itu sama. Karena dengan adanya oknum ini diteliti ternyata ya memang dasarnya mereka itu benar-benar bukan cucu Nabi. Mereka cuma mengaku-ngaku, mereka membohongi kita semua, bro. Kalau kita cuma diam saja, apa yang terjadi? Nasib bangsa kita seperti apa? Nasib ulama-ulama kita bagaimana nantinya? Apalagi nanti anak turun kita. Itu, bro, kita harus memahami. Bukan ini rebutan masalah kebenaran dan tidak. Yang jelas mereka sudah benar-benar membohongi kita. Itu loh, bro, yang bisa sampaikan. Oh ya, bukan kata-kata saya kasar, karena saya ini termasuk makhluk kasar, bukan makhluk halus, ya. Jadi ya kalau ngomong agak kasar kayak gini, maklum wong Jawa, jadi seperti ini. Saya nggak ngaku saya ulama, saya bukan. Saya cuma orang yang ikut peduli masalah permasalahan polemik nasab yang terjadi pada saat ini. Ya, karena kita senang sholawatan, maka mereka masuk di tempat majelis-majelis yang ada sholawatnya, yang suka dengan sholawat. Makanya kalau Muhammadiyah nggak bisa diserang mereka, karena Muhammadiyah tidak percaya dengan tahlil, Muhammadiyah tidak percaya dengan masalah sholawat-sholawatan, makanya mereka nggak bisa masuk. Ya, cerita korowat nggak laku di Muhammadiyah, yakin nggak laku. Karena patokan ilmu Islam itu cuma 2 di Quran dan hadis. Itu menurut mereka, walaupun prakteknya dia juga pakai ijma dan juga pakai qiyas, cuma nggak menyadari. Oke ya, sampai di situ. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Oleh karena itu, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Gus Rinting, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif.